Wah wah wah, kabar gembira untuk fans Garuda. Info valid dari A1. Tekanan dari fans Garuda. Patrick Kluivert ternyata belum deal dengan timnas Indonesia. Apakah Sintayong bisa kembali melatih timnas Indonesia lagi? Begini fakta mengejutkannya. Nah ini mantap betul. Fans Garuda pasti gembira mendengarnya. Target tak masuk akal PSSI kepada pelatih baru. Fans Garuda harus dengarkan ini yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. PSSI tak punya hati dan terkesan mengkhianati. Pelatih kiper timnas Indonesia beri pengakuan mengejutkan soal pemecatan Sintayong. Ternyata ini yang dilakukan PSSI yang terkesan tidak punya adab orang Indonesia. Nah ini mantap betul. Ultras Garuda tuntut Erick Thohir soal pemecatan Sintayong. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Ini dia isi tuntutan Ultras Garuda yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Fans Garuda ingin antarkan Sintayong ke Korea. Kabar mengenai kepulangan Sintayong dalam kurung STY ke Korea Selatan ternyata memicu reaksi luar biasa dari para fans Timnas Indonesia. Setelah kabar pemecatan STY dari kursi pelatih Timnas Indonesia diumumkan oleh PSSI pada Senin 6 Januari, gelombang dukungan dan apresiasi terus berdatangan dari masyarakat. Tak sedikit yang menyuarakan keinginan untuk mengantarkan STY ke bandara sebagai bentuk penghormatan terakhir atas dedikasinya selama melatih Timnas Indonesia. Media sosial menjadi saksi betapa besar cinta dan hormat para pendukung Timnas terhadap sosok pelatih asal Korea Selatan tersebut. Salah satu unggahan yang ramai dibicarakan adalah percakapan netizen dengan Jeong Seok Seo, penerjemah Sintayong di Timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut terlihat seorang netizen bertanya, "Bang J, kapan Pak STY pulang? Kami ingin ramai-ramai antar ke bandara. Mohon info selanjutnya seperti biasa, mohon dibantu ya Bang." Unggahan itu langsung mendapat respons yang sangat besar dari netizen lainnya. Mereka saling menyemangati dan menunjukkan antusiasme yang sama untuk turut serta mengantarkan STY ke bandara. Bahkan beberapa di antaranya rela menempuh perjalanan jauh demi bisa memberikan salam perpisahan secara langsung. Kapan? Dari Kediri siap datang membawa tahu, po'o dan getuk pisang, ucap salah satu netizen dengan penuh semangat. Komentar lainnya pun tak kalah meriah, yang dekat silakan merapat, saya jauh. Mohon infonya di-share ya, ujar seorang netizen yang tidak ingin ketinggalan. Keinginan besar para fans ini menunjukkan betapa Sintayong telah menjadi sosok yang dicintai di Indonesia. Meski harus menerima kenyataan pahit bahwa kebersamaan ini harus berakhir, masyarakat tidak ingin melepasnya begitu saja. Bahkan beberapa netizen menyampaikan harapan agar PSSI mengadakan acara perpisahan resmi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi besar STY selama ini. Berharap ada acara perpisahan atau apa gitu. Masa pergi gitu aja, minimal menghargai jasa beliau selama melatih, tulis seorang warganet. PSSI sendiri menyebutkan bahwa keputusan untuk mengakhiri kerjasama dengan STY dilandasi oleh alasan komunikasi, strategi, dan kepemimpinan. Meski demikian, hal ini tak menyurutkan rasa cinta dan hormat para penggemar sepak bola tanah air. Di tengah pro dan kontra terkait keputusan tersebut, nama Sintayong tetap melekat di hati masyarakat Indonesia. Kepulangan STY dijadwalkan kemungkinan pada Rabu 8 Januari dan gelombang antusiasme dari para fans semakin tak terbendung. Dalam kesempatan ini kami mengundang kalian semua untuk menuliskan pendapat di kolom komentar. Apakah kalian juga ingin mengantarkan Sintayong ke bandara? Bagikan pendapat dan pengalaman kalian selama menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia di bawah asuhan STY. Mari kita tunjukkan bahwa meski kebersamaan ini berakhir, cinta dan rasa hormat untuk Sintayong akan terus mengalir. Jangan lupa untuk bagikan informasi ini ke teman-teman kalian yang juga mengagumi perjuangan STY.
Yuk, kita meriahkan perpisahan ini dengan cara yang berkesan. PSSI beri target tak masuk akal ke pelatih baru Timnas Indonesia. Target ambisius kembali diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kali ini target yang diberikan kepada pelatih baru Timnas Indonesia terbilang sangat tinggi, bahkan oleh sebagian orang dianggap tak masuk akal. Erick Thohir menegaskan bahwa pelatih baru Timnas harus membawa skuad Garuda juara Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 menjadi harapan fans Garuda. Bukan sekadar mimpi, Erick Thohir mengatakan bahwa inilah saatnya bagi Indonesia untuk menorehkan sejarah baru dalam dunia sepak bola. Tidak ada alasan untuk masih dalam tahap proses. Ini waktunya juara. Pelatih baru harus memiliki mental juara dan membawa timnas kita meraih prestasi tertinggi, ujar Erick dengan penuh keyakinan menjadi harapanku. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 6 poin dari 6 laga, peluang masih terbuka lebar. 4 laga tersisa melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang akan menjadi ujian besar. Namun, tak hanya timnas senior yang ditargetkan. Erick Thohir juga memberikan beban berat kepada timnas U17 dan U20. Keduanya diharapkan lolos ke Piala Dunia masing-masing di kategori umur mereka. Timnas U17 harus masuk semifinal Piala Asia U17 2025. Sementara Timnas U20 wajib masuk 4 besar Piala Asia U20 2025 untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Coach Indra Syafri dan Coach Nova Arianto juga memiliki tanggung jawab besar membawa Garuda mendunia. Ini adalah pekerjaan kolektif, tambah Erick. Selain target Piala Dunia, Erick juga menekankan pentingnya pembangunan filosofi permainan sepak bola Indonesia. Sebelumnya, Luis Milla sempat memperkenalkan Villanesia sebagai filosofi permainan. Namun setelah kedatangan Shin Tae-yong, pembangunan filosofi tersebut dianggap kurang berjalan. Kini Erick ingin pelatih baru yang datang membangun filosofi yang kuat dan berkesinambungan dari level senior hingga U23. Pelatih baru nanti tidak bekerja sendiri. Ada kolaborasi antara pelatih senior dan pelatih U23. Ini untuk memastikan kontinuitas filosofi permainan, ungkapnya. Meski terkesan ambisius, Erick Thohir yakin bahwa dengan dedikasi, semangat, dan strategi yang tepat, target ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Kalau Jepang bisa, kenapa Indonesia tidak? Kita harus punya mimpi besar, tegasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah target ini realistis atau terlalu muluk? Atau justru ini saatnya Timnas Indonesia membidik prestasi tertinggi? Jangan ragu untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita dukung Timnas Indonesia menuju pentas dunia. Tekanan fans Garuda, Patrick Kluivert belum deal dengan Timnas Indonesia. Patrick Kluivert, nama yang belakangan ini santer diberitakan sebagai calon pelatih Timnas Indonesia, ternyata belum resmi mencapai kesepakatan dengan PSSI. Kabar ini muncul setelah agen Kluivert, 79 KAPS, mengungkapkan kepada media Belanda, NOS, bahwa belum ada tanda tangan kontrak yang dilakukan. Kami masih berdiskusi, belum ada yang ditandatangani, ujar agen tersebut. Kabar ini langsung disambut beragam reaksi dari fans Garuda. Banyak yang merasa lega karena harapan agar Patrick Kluivert batal melatih Timnas Indonesia masih terbuka lebar. Setelah PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong pada awal Januari, banyak fans yang merasa kecewa dan berharap agar keputusan ini bisa dibatalkan. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa calon pelatih Timnas Indonesia berasal dari Belanda. Namun identitas pasti pelatih tersebut dirahasiakan hingga perkenalan resmi yang direncanakan pada 12 Januari. Benuanya Eropa, negaranya Belanda, kata Erick dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano sempat menyebut bahwa Kluivert hampir pasti menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun.
Namun dengan pernyataan terbaru dari agen Kluivert, jelas bahwa proses ini belum sepenuhnya rampung. Kabar ini membuka peluang bagi fans Garuda untuk terus menyuarakan pendapat mereka. Banyak yang merasa Kluivert bukan sosok yang tepat untuk menangani timnas Indonesia. Mereka berbondong-bondong menyuarakan penolakan di berbagai platform media sosial. Komentar-komentar seperti "kami ingin STY tetap di sini" dan "Patrick Kluivert bukan pilihan kami" membanjiri akun resmi PSSI dan Timnas Indonesia. Harapannya, tekanan dari fans bisa membuat PSSI mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Jika kalian juga merasa Kluivert bukan pelatih yang tepat, sekarang adalah waktunya untuk bersuara. Tulis komentar kalian di setiap unggahan PSSI dan Timnas Indonesia. Dengan suara yang cukup besar, siapa tahu PSSI akan mendengar dan mempertahankan Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert layak menjadi pelatih Timnas Indonesia atau sebaiknya Shin Tae-yong tetap dipertahankan? Jangan ragu untuk menyuarakan pendapat kalian di kolom komentar. Suara kalian bisa menjadi kunci perubahan besar untuk sepak bola Indonesia. Ultras Garuda desak Erick Thohir agar transparan soal alasan pecat Shin Tae-yong. Ultras Garuda meminta penjelasan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait keputusan memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ultras Garuda menuntut penjelasan yang transparan soal pemecatan STY. Seperti diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu telah diputus kontraknya pada Senin 6 Januari. Kabar ini mengejutkan banyak pihak, terutama para pendukung setia Timnas yang merasa STY masih pantas untuk melanjutkan tugasnya. Hal itu disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Erick Thohir pada Selasa 7 Januari. Dalam surat tersebut, Ultras Garuda menyuarakan keresahan dan kekecewaan mereka. Kami Ultras Garuda memohon penjelasan resmi secara transparan terkait alasan atau dasar keputusan pengakhiran kerjasama dengan Shin Tae-yong. Bunyi pernyataan Ultras Garuda yang diunggah di akun media sosial mereka. Surat terbuka ini langsung mendapat banyak respons dari netizen yang juga mempertanyakan kebijakan PSSI. Banyak yang merasa keputusan ini terlalu tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan perkembangan timnas yang menunjukkan progres positif. Ultras Garuda juga menyertakan 4 poin penting lainnya dalam surat tersebut. Salah satunya adalah arah dan target yang jelas dalam kontrak pelatih baru pengganti STY. Arah dan target harus tertera di kontrak pelatih baru. Pelatih baru harus membawa perubahan dan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Kami akan mengkritik paling keras dengan objektif jika pelatih baru tidak menunjukkan hasil yang memuaskan, tulis mereka. Selain itu, Ultras Garuda menegaskan bahwa mereka akan terus memantau dan memberikan kritik yang konstruktif terhadap kinerja pelatih baru. Harapan besar disematkan agar pengganti STY mampu membawa Timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik. Kami berharap PSSI bisa memberikan respons dan jawaban sebelum rencana perkenalan pelatih baru pada 12 Januari mendatang. Kami ingin keterbukaan dan kejelasan untuk menghindari spekulasi liar di kalangan supporter, tambah pernyataan tersebut. Sejauh ini, nama Patrick Kluivert menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Namun sebagian besar pendukung berharap ada sosok yang lebih paham dengan karakter sepak bola Asia, khususnya Indonesia. Dengan adanya desakan ini, diharapkan Erick Thohir dan jajaran PSSI bisa memberikan klarifikasi yang memuaskan. Bagaimana menurut kalian, apakah pemecatan Shin Tae-yong adalah keputusan yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Calvin Verdonk juga respon pemecatan Shin Tae-yong. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia terus menuai reaksi tidak hanya dari penggemar, tetapi juga dari para pemain. Salah satu yang akhirnya angkat bicara adalah Calvin Verdonk, bek kiri andalan Timnas Indonesia yang selama ini menjadi bagian dari skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Seperti yang telah diketahui, Shin Tae-yong resmi diberhentikan oleh PSSI pada Senin 6 Januari 2025 meskipun kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2027.
Keputusan ini membuat banyak penggemar dan pemain terkejut mengingat kontribusi besar yang telah diberikan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam 5 tahun terakhir. Calvin Verdon yang sebelumnya memilih bungkam terkait isu ini akhirnya menyampaikan pendapatnya melalui unggahan di Instagram Stories. Dalam unggahan tersebut, Verdon secara terbuka mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Shin Tae-yong yang telah memberinya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. "Coach, saya sangat menghargai kepercayaan dan dukungan Anda," tulis Verdon menandai akun Shin Tae-yong dalam unggahan tersebut. Verdon adalah salah satu pemain naturalisasi yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan kepergian Shin Tae-yong, banyak yang bertanya-tanya tentang masa depan para pemain naturalisasi, termasuk Verdon. Namun dalam unggahannya, Verdon tampak tetap bersemangat dan optimis menghadapi masa depan. Tidak hanya Verdon, pemain lain seperti Kevin Dix juga memberikan apresiasi kepada Shin Tae-yong. Melalui akun Instagram pribadinya, Kevin Dix menyampaikan pesan serupa. "Terima kasih Coach atas semua kenangan yang telah kita lalui bersama dalam waktu yang singkat. Semoga Anda meraih yang terbaik di masa mendatang," tulis Dix. Kevin Dix bahkan menyoroti keputusan PSSI dengan bijak, menyatakan bahwa ia percaya PSSI telah membuat keputusan terbaik demi masa depan sepak bola Indonesia. "Saya yakin PSSI telah mengambil keputusan ini dengan niat terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia," tambahnya. Namun di sisi lain, banyak penggemar yang merasa kehilangan sosok Shin Tae-yong yang telah membawa perubahan besar dalam perkembangan timnas Indonesia. Tidak sedikit yang menyerukan agar PSSI mempertimbangkan kembali keputusan tersebut atau setidaknya memberikan alasan yang lebih jelas kepada publik. Dengan isu Patrick Kluivert yang santer diberitakan akan menggantikan Shin Tae-yong, harapan baru mulai muncul. Meski begitu, sebagian besar penggemar masih berharap ada kejelasan lebih lanjut dari PSSI. Bagaimana pendapat kalian tentang pemecatan Shin Tae-yong? Apakah menurut kalian ini langkah yang tepat untuk kemajuan timnas Indonesia? Jangan ragu untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Suara kalian sangat berarti dalam mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Yoo Ja-hoon kaget, Shin Tae-yong dipecat timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan datang dari PSSI yang resmi memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Ternyata, hal ini tidak hanya mengejutkan para penggemar sepak bola tanah air, tetapi juga Yoo Ja-hoon, pelatih kiper timnas Indonesia yang merupakan bagian dari staf kepelatihan di bawah arahan Shin Tae-yong. Yoo Ja-hoon yang kini sedang berada di kampung halamannya di Korea Selatan mengaku terkejut saat mendengar kabar tersebut. Dalam wawancara singkat dengan media, Yoo mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak mendapatkan informasi sebelumnya terkait pemecatan Shin Tae-yong. "Saya saat ini berada di Korea. Pada 30 Desember lalu saya baru tiba di sini. Sebelumnya saya tidak mendapat informasi mengenai kabar ini," ujar Yoo Ja-hoon kepada bola.com Selasa 7 Januari 2025. "Jadi, saya benar-benar kaget dan belum tahu bagaimana nasib saya ke depannya. Tapi saya pasti akan kembali ke Indonesia karena keluarga saya tinggal di sana," tambahnya. Lebih lanjut, Yoo menjelaskan bahwa kontraknya bersama timnas Indonesia sebenarnya telah berakhir pada 31 Desember 2024, sehari setelah dirinya bertolak ke Korea Selatan. Dengan pemutusan kontrak Shin Tae-yong, Yoo merasa kemungkinan besar dirinya juga tidak akan melanjutkan kerjasama dengan PSSI. "Kontrak saya di timnas Indonesia memang sudah berakhir pada tanggal 31 Desember. Biasanya tahun-tahun sebelumnya memang seperti itu. Namun karena Coach Shin sudah tidak bekerja lagi dengan PSSI, saya rasa saya juga tidak akan melanjutkan kerja dengan PSSI," jelas mantan kiper Persipura Jayapura itu. Yoo Ja-hoon sendiri sudah lama berkiprah di dunia sepak bola Indonesia. Sejak bergabung dengan Persipura pada tahun 2010, ia telah mengabdikan diri selama lebih dari 15 tahun di Indonesia, baik sebagai pemain maupun pelatih. Meski masa baktinya bersama timnas Indonesia kemungkinan telah berakhir, Yoo menegaskan bahwa hatinya tetap untuk sepak bola Indonesia. "Saya sudah 15 tahun bekerja di sepak bola Indonesia.
Pastinya saya akan memberikan 100% doa dan dukungan untuk timnas Indonesia, ujar Yo'o. Lebih lanjut, Yo'o mengungkapkan bahwa dirinya berencana kembali ke Indonesia pada 14 Januari dan akan terbang ke Bali terlebih dahulu sebelum menemui Shin Tae-yong di Jakarta. Kabar ini tentunya menjadi pukulan bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang selama ini melihat Shin Tae-yong dan tim kepelatihannya sebagai sosok penting dalam perkembangan timnas Garuda. Banyak pihak yang merasa kehilangan dan berharap keputusan ini bisa dikaji ulang. Bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah pemecatan Shin Tae-yong merupakan langkah yang tepat? Atau seharusnya PSSI memberikan kesempatan lebih untuk melanjutkan proyek besar yang telah dirintis? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih gemilang. Van Gaal tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia. Nama besar Louis van Gaal sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Rumor tersebut muncul setelah beredar kabar bahwa Patrick Kluivert akan ditunjuk sebagai pelatih anyar merah putih menggantikan Shin Tae-yong. Dalam spekulasi yang beredar, Van Gaal dikabarkan bakal menemani Kluivert sebagai direktur olahraga timnas Indonesia. Namun kabar ini langsung dibantah oleh legenda sepak bola Belanda, Ruud Gullit. Dalam sebuah acara di Ziggo Sport, Gullit yang juga merupakan teman dekat Van Gaal menyatakan bahwa pelatih berusia 73 tahun itu tidak tertarik untuk bergabung dengan PSSI dalam kapasitas apapun. Saya sempat berbicara dengan Patrick Kluivert dan mengucapkan selamat atas peran barunya sebagai pelatih timnas Indonesia, ujar Gullit. Namun, ketika saya bertanya apakah Van Gaal akan bergabung sebagai direktur teknik, jawabannya adalah tidak. Penolakan Van Gaal ini dianggap wajar mengingat rekam jejak panjangnya di dunia sepak bola. Pelatih yang membawa Belanda ke semifinal Piala Dunia 2014 itu kini lebih memilih untuk menikmati masa pensiunnya bersama keluarga. Gullit menambahkan bahwa Van Gaal merasa cukup dengan peran kecilnya sebagai penasihat di Ajax Amsterdam, klub yang memiliki tempat spesial di hatinya. Sebagai direktur teknik, Anda harus sering bepergian dan memantau pemain di berbagai wilayah. Itu bukan sesuatu yang diinginkan Louis saat ini, jelas Gullit. Ia telah menunjukkan banyak hal dalam kariernya dan kini saatnya menikmati hidup. Sebelumnya, media asal Spanyol Marca sempat memanaskan rumor tersebut dengan menuliskan kemungkinan duet Patrick Kluivert dan Louis van Gaal di timnas Indonesia. Tandem yang tak terduga Kluivert dan Van Gaal di timnas Indonesia, tulis Marca. Meski kabar ini telah dibantah, banyak fans sepak bola Indonesia yang merasa antusias sekaligus penasaran. Harapan untuk melihat figur besar seperti Van Gaal berkontribusi dalam perkembangan timnas Indonesia memang terasa menggiurkan. Namun, kenyataannya tidak selalu sesuai ekspektasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran pelatih sekelas Louis van Gaal benar-benar dibutuhkan timnas Indonesia saat ini? Atau sebaiknya PSSI fokus pada pengembangan pelatih muda berbakat dari dalam negeri? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Lolos Piala Dunia 2026 jadi harga mati pelatih baru timnas Indonesia. Target lolos ke Piala Dunia 2026 kini menjadi harga mati bagi pelatih baru timnas Indonesia. Dengan pemecatan Shin Tae-yong yang diumumkan awal pekan ini, PSSI bergerak cepat untuk menunjuk juru taktik anyar yang diharapkan mampu membawa Garuda terbang tinggi ke pentas dunia. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda dan mantan striker Barcelona, digadang-gadang menjadi sosok yang akan mengisi kursi panas tersebut. Namun tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan di grup C sangat ketat dengan Indonesia bersaing langsung melawan raksasa Asia seperti Australia, Cina, dan Arab Saudi. Dengan hanya 4 pertandingan tersisa, peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka. Namun butuh lebih dari sekadar keberuntungan untuk mencapai target tersebut. Kemenangan atas Australia pada Maret mendatang menjadi kunci untuk menjaga asa Garuda tetap hidup.
Ekspektasi publik terhadap pelatih baru ini sangat tinggi. Setelah kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi di kualifikasi sebelumnya, pendukung timnas Indonesia kembali menaruh harapan besar. Namun hasil kurang memuaskan di Piala AFF 2024 membuat PSSI merasa perlu mengambil langkah drastis dengan mengganti nakhoda. Kini semua mata tertuju pada pelatih baru yang akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Mampukah dia membawa perubahan signifikan dalam waktu yang singkat? 2 bulan ke depan akan menjadi masa kritis di mana sang pelatih harus mempelajari tim, mengenal karakter pemain, dan merancang strategi yang sesuai. Satu hal yang pasti, pelatih baru ini harus siap menghadapi tekanan besar. Indonesia adalah negara dengan basis penggemar sepak bola yang fanatik. Setiap kemenangan akan dielu-elukan, tetapi setiap kekalahan bisa memicu kritik tajam. Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert atau siapapun yang nanti resmi diumumkan sebagai pelatih timnas mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? Atau justru PSSI sebaiknya fokus membangun fondasi jangka panjang tanpa harus menargetkan hasil instan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan dukung timnas Indonesia menuju panggung dunia.